Wih, Pascal Strike. Masih dari ini pemain nama Liga yang Inggris gak nih. baru-baru banget, Pascal Strike tentunya masih jadi salah satu opsi menarik bagi timnas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada satu video dari channel Starting 11. Video yang bertajuk Demi Kedalaman Squad, pemain keturunan ini bisa gabung timnas Indonesia. Okay guys, kita nak lihat ada lagi beberapa pemain keturunan yang mungkin boleh bergabung dengan timnas Indonesia. Kita nak lihat siapa dia guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Starting 11. Wow. Timnas Belanda yang sedang berkompetisi di Euro 2024 tiba-tiba jadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Okay. Warganet ramai-ramai memberitakan dukungan ekstra untuk The Orange. Mereka bahkan tanpa segan menyebut tim yang diasuh Ronald Koeman itu sebagai timnas pusat. Namun sepertinya dukungan itu cuma buat lucu-lucuan saja karena netizen memiliki niat terselubung. Di balik dukungan itu, fans Indonesia berharap bahwa timnas Belanda tidak memanggil beberapa pemain keturunan yang sedang menjadi incaran PSSI. Tapi ngomong-ngomong, siapa saja sih pemain keturunan yang sedang dipantau PSSI? Sebelum kita ulas satu persatu, sebaiknya football lovers subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Sama guys, Kevin Dix. Beberapa hari lalu, seorang pengamat sepak bola yang dikenal memiliki kedekatan dengan Bung Erick Ropan, Thohir, yakni Bung Ropan, sempat membeberkan informasi penting soal Kevin Dix. Menurutnya, PSSI sedang kembali mengupayakan Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski masih diragukan kebenarannya karena sempat dibantah oleh Arya Sinulinga, isu ini tetap disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu sejauh ini Indonesia kesulitan mencari bek kanan berkualitas untuk memberikan persaingan pada Asnawi Mangku Alam dan Sandy Walsh. Nah, keberadaan bek berdarah Maluku itu bisa jadi solusi. Kevin memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Kevin sendiri sempat dihubungi oleh PSSI beberapa tahun lalu, namun kendala administrasi membuatnya gagal dinaturalisasi. Kini sang pemain kabarnya kembali terbuka untuk naturalisasi, apalagi setelah dirinya tak masuk skuad Ronald Koeman di Euro 2024. Peluangnya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka. Osterwolde. Penampilan gemilangnya bersama Fenerbahce telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Salah satunya datang dari Britania Raya. Pemain keturunan yang sedang kita bicarakan ini adalah Jadon Oosterwolde. Pemain berdarah Indonesia, Belanda, dan Suriname itu kini diminati oleh West Ham United. Namun, bukan hanya West Ham, PSSI pun begitu ngebet untuk mendapatkan tanda tangan Jadon. Upaya untuk mendekati Jadon sudah dimulai sejak tahun 2021. Kala itu Jadon masih berkarir di FC Twente. Namun tawaran PSSI tak diindahkan oleh Jadon. Alasannya karena ia masih ingin berfokus pada klub sambil menunggu panggilan dari timnas Belanda. Jadon sendiri menemukan performa terbaiknya ketika membela Fenerbahce. Selain mengantarkan timnya juara Turkish Cup musim 2022-2023, Jadon juga hampir tak pernah tergantikan di skuad utama. Musim 2023-2024 ia mencatatkan 43 penampilan dan mencetak 2 gol. Pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan bek kiri itu kini mulai jadi pembicaraan lagi, terutama saat Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Wih, Pascal Strike. Masih dari nama yang gak baru-baru banget, Pascal Strike tentunya masih jadi salah satu opsi menarik bagi timnas Indonesia. Meski terlihat sulit, usianya yang sudah 24 tahun bisa jadi dorongan Pascal untuk beralih ke timnas Indonesia ketimbang menunggu kabar dari timnas Belanda yang tak kunjung datang.
Toh, di skuad Orange saingannya sangat berat. Di posisi pemain belakang, Belanda memiliki nama-nama besar seperti Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Sven Botman hingga Mickey van de Ven. Kemungkinannya sangat kecil untuk mengalahkan nama-nama itu. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang memiliki kakek asli Indonesia, Pascal sudah dipantau PSSI sejak 2020. Itu diungkapkan langsung oleh Hassani Abdul Ghani. Namun Pascal belum memberikan respons positif atas ketertarikan PSSI. Menurut mantan exco PSSI itu, meski masih sangat mungkin untuk dinaturalisasi, Pascal salah satu target yang paling sulit dibujuk. Dirinya masih idealis dan berharap dipanggil ke timnas Belanda. Pascal bahkan dikabarkan sudah menolak pendekatan yang dilakukan oleh Belgia demi Belanda. FYI aja, Pascal memang berhak membela Belgia karena pemain Leeds United itu lahir di sana. Damien Van Dijk. Masih dari sektor belakang ada Van Dijk. Eits, bukan Van Dijk Liverpool loh ya. Ini Damian Van Dijk, pemain Telstar yang masih berusia 20 tahun. Kabarnya ia sudah melakukan kontak dengan utusan PSSI Hamdan Hamedan. Bek jangkung itu juga telah melampirkan data yang menyatakan bahwa ayahnya merupakan pria kelahiran Bogor. Damian Van Dijk merupakan sosok bek tengah modern, tak hanya mampu menghalau serangan lawan, ia juga piawai membantu build up. Selain itu, posisi bermain Van Dijk juga fleksibel. Dirinya bisa bermain sebagai bek sayap dan gelandang bertahan. Atribut tersebut adalah kesukaan Sinteyong. Meski demikian, belum ada tindak lanjut dari PSSI terkait proses naturalisasi. Namun Damian sangat terbuka dengan kesempatan itu. Ia tak sabar untuk menyusul salah satu temannya, yakni Ivar Jenner, yang sudah lebih dulu bergabung. Di usia Damian yang masih muda, dirinya bisa jadi investasi jangka panjang bagi Indonesia. Samuel Agung Marcelo Silalahi. Dari nama saja, Betul-betul Samuel nama Agung Indonesia. Marcelo Silalahi sudah Indonesia banget. Selain ada Agung, di situ juga ada Silalahi yang dikenal sebagai salah satu marga suku Batak. Di usianya yang kini masih 19 tahun, Samuel sedang mengenyam karir di persepakbolaan Norwegia bersama Strømsgodset. Strømsgodset sendiri bukan klub sembarangan. Mereka tercatat pernah 2 kali menjuarai Liga Norwegia. Di sana, Samuel Silalahi bermain sebagai gelandang serang. Tapi dirinya juga bisa bermain sebagai striker, gelandang, dan sayap sesuai kebutuhan taktik. Musim 2023-2024, Samuel 3 kali tampil di skuad utama Strømsgodset di Liga Norwegia. Namanya sempat masuk radar sebagai salah satu calon pemain diaspora yang akan dipanggil untuk membela timnas Indonesia U20. Namun, karena kendala waktu dan status kewarganegaraannya, Samuel gagal membela Indonesia yang berkiprah di Toulon Cup kemarin. Meski Sinteyong belum meliriknya, selagi Samuel belum membela timnas Norwegia, kesempatan untuk membela skuad Garuda masih terbuka. Mieke Crank. Di usianya yang masih 19 tahun, Mike Klein muncul sebagai talenta berdarah Indonesia yang menjanjikan di sepak bola Belanda. Kini, Mike baru saja merampungkan transfer ke Sparta Rotterdam. Sebelumnya, dirinya bermain untuk Feyenoord U21. Hebatnya, Mike merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord tersebut musim lalu. Mike sendiri berposisi asli gelandang tengah, namun juga bisa bermain sebagai bek kiri. Etos kerja dan kemampuan kontrol bola jadi atribut utama dari Mike. Menurut kabar yang beredar, Mike Klein memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Timur. Bisa dibilang garis keturunan Mike mirip-mirip dengan Sandy Walsh yang juga berasal dari Jawa Timur. Mauresmo Hinoki. Yang terakhir ada nama yang tak lagi asing bagi publik pecinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Mauresmo Hinoki, pemain yang kemarin membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup. Hinoki berposisi sebagai winger kiri dan bermain untuk FC Dordrecht U21. Selain bisa bermain di sektor sayap kiri, Mauresmo juga bisa bermain di sayap kanan dan gelandang tengah.
Menurut beberapa sumber, Mauresmo memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua dari pemain berusia 19 tahun itu berasal dari Maluku, tepatnya di Pulau Halmahera dan Pulau Nusa Laut. Meski sudah membela Indonesia U20, Hinoke belum sah menjadi pemain timnas Indonesia selagi belum melakukan debut di level senior. Jika melihat dari performanya bersama timnas U20, Hinoke sangat layak untuk dinaturalisasi. Baik. Dia memiliki speed, akselerasi, dribbling yang bagus, dan kepercayaan diri yang tinggi. Hebat. Alright guys, itu dia beberapa lagi pemain yang mungkin boleh bergabung dengan timnas Indonesia. Ada nama-nama yang kita biasa dengar dan juga ada nama-nama yang baru kita dengar. Yang paling terbaru adalah Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United. Ini adalah salah seorang pemain kelas A yang bermain di EPL guys. Apa pendapat teman-teman berkenaan dengan pemain ini guys? Teman-teman rasa mana mungkin yang akan bergabung dulu dengan timnas Indonesia? Kita nantikan guys. Aku dah dengar banyak kali nama Kevin Dix ni. Diharapkan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kita dapat melihat Kevin Dix bermain untuk timnas Indonesia guys. Alright guys, jangan lupa untuk meletakkan komen teman-teman di kolom komentar di bawah guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.